Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perjuangan Rasulullah dan masyarakat Mekah sebelum hijrah. Yang pertama itu ada biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 12 Muharram 571 Masehi. Beliau putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Aminah binti Wahab. Beliau pernah diasuh kakek dan pamannya. Beliau juga pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Yang selanjutnya itu ada kondisi Mekah sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam datang dikenal dengan kehidupan masyarakat jahiliyah. Disebut jahiliyah dikarenakan masyarakat Mekah suka menyembah berhala, melakukan peperangan, berjudi dan minum khamar. Jika digambarkan kehidupan tersebut sangat jauh dari syariat Islam. Namun dalam sisi negatif pada zaman tersebut masih ada sisi positif yang dapat diambil untuk pelajaran, yaitu mereka memiliki sikap yang dermawan dan menjunjung tinggi janji yang telah diperbuatnya. Dalam budaya Arab, janji memiliki kedudukan yang sama dengan hutang yang diharuskan untuk membayar. Selanjutnya itu ada perjuangannya. Allah memperbaiki masyarakat dengan menurunkan utusannya yang ditujukan pada suku Quraisy menjadi sasaran utama untuk kembali ke Tuhan asalnya. Namun ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak didukung, melainkan beliau dimusuhi sampai beliau hijrah ke Madinah. Hijrah pun ke Madinah pas waktu perjalanan beliau dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Sesampainya di Madinah, beliau disambut dengan ramah sampai beliau Rasulullah SAW membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Selanjutnya, penyebaran agama Islam di Mekah. Di Mekah pada saat itu masih terjadi peperangan dan kaumnya masih menyembah berhala. Hal itu menjadi salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad SAW mengikuti perintahnya dan disempurnakan dengan terus istiqomah dalam mempropagandakan agama Islam. Sebab agama Islam datang untuk mengubah suatu kondisi negeri yang sedang kacau. Agama Islam merupakan agama yang menjadi pelengkap dari agama-agama sebelumnya yang telah ada. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu suatu metode yang digunakan oleh Rasulullah pada masa dakwah dimulai. Melalui komunikasi atau penyampaian pesan keagamaan tatap muka saja dari hati ke hati atau face-to-face communication dengan seorang individu, terutama keluarga dan sahabat dekat yang menjadi sasaran dakwah. Kemudian dalam metode ini beliau membimbing serta memberikan pengarahan terhadap mereka yang masih kurang akan nilai-nilai keislaman. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan di salah satu rumah sahabatnya yang telah menerima hidayah, yaitu bernama Arkam bin Abi Arkam. Rumah Arkam terletak sangat terpencil dan tersembunyi, tepatnya di Bukit Safa. Di rumah Arkam itulah Nabi Muhammad berkumpul dengan orang-orang yang hatinya telah disinari cahaya Islam. Kaum muslimin pergi ke rumah Arkam secara sembunyi-sembunyi karena jika ketahuan oleh kaum musyrikin, tempat itu tidak segan-segan akan dibubarkan. Nabi Muhammad SAW mendidik kaum muslimin agar bisa menjadi jiwa yang tangguh dalam dakwah dan membela Islam. Adapun metode dakwah secara terang-terangan yaitu suatu metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam menyampaikan risalah dakwahnya dengan menggunakan komunikasi dan bimbingan secara terbuka, seperti dengan cara orasi tentang nilai-nilai ketuhanan, mendatangi seorang individu atau kelompok, maupun mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di sekitar daerah Mekah. Nabi Muhammad bisa membawa perubahan terhadap peradaban kehidupan manusia. Zaman jahiliyah yang penuh kebodohan bisa menjadi maju dan jaya.
Kaum Hawa pun menjadi dimuliakan martabatnya, bahkan seorang ibu sangat dihormati, seakan surga ada di telapak kakinya. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan keteladanannya sebagai pemimpin umat, selalu rendah hati, ramah terhadap siapapun tanpa terkecuali. Walaupun sering mendapat perlakuan yang tidak baik, tetapi beliau sabar menerima, menghargai dan menghormati orang lain. Mengapresiasi pengorbanan sahabat Nabi. Saya mengambil contoh 3 sahabat Nabi, yaitu yang pertama Hudzaifah bin Al-Yaman. Sejak masuk Islam mengikuti jejak sang ayah dan saudaranya, Hudzaifah menjadi dekat dengan Rasulullah. Kedekatannya dengan Rasulullah telah menjadikan Hudzaifah bin Al-Yaman menjadi salah satu sahabat yang ilmu dan wawasannya luas. Salah satu peperangan yang pernah diikuti Hudzaifah ialah Perang Uhud. Perang tersebut merupakan peperangan yang sangat besar baginya. Di peperangan inilah keimanan dan kesetiaannya diuji. Sebab di perang ini ia harus kehilangan ayahnya yang bernama Husail yang mati syahid di tangan kaum muslimin sendiri tanpa sengaja. Pasukan muslimin menyangka Husail adalah kelompok musyrikin karena ia memakai penutup kepala. Hudzaifah bin Al-Yaman melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pasukan muslimin secara tidak sengaja menghunjamkan pedang ke tubuh ayahnya. Dari kejadian itu terbukti bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman merupakan sosok yang bijaksana dan pemaaf. Meskipun ia melihat sendiri ayahnya terbunuh, ia tidak dendam kepada kaum muslimin. Justru ia memaafkan para sahabat yang telah membunuh ayahnya. Ia menyadari bahwa peristiwa ini merupakan suatu kekhalifahan dan ketidaksengajaan. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Keistimewaan tersebut ialah menjadi orang kepercayaan penduduk bumi dan langit. Rasulullah menganggap perang Uhud sebagai bencana yang bersifat material. Di perang Uhud, para sahabat menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Perang Uhud juga menjadi tanda betapa besarnya pengorbanan para sahabat di sekeliling Rasulullah. Mereka bahkan rela kehilangan nyawa demi menyelamatkan beliau. Dalam hal ini, salah satu sahabat yang berjasa besar dalam perang tersebut adalah Abdurrahman bin Auf. Jasa besarnya dalam perang Uhud dapat dilihat pada cacat fisik yang dideritanya, yaitu berupa cacat pada kakinya. Selain cacat pada kakinya, Abdurrahman bin Auf juga mendapat sekitar 21 luka di tubuhnya akibat tusukan pedang dari kaum musyrikin kepadanya. Pada perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu pelopor dalam menyumbangkan hartanya. Kebetulan pada waktu itu, pasukan muslim sangat membutuhkan dana untuk berperang. Maka beliau menyerahkan 4.000 dinar kepada Rasulullah untuk dana perang. Harta yang disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf itu merupakan separuh harta yang dimilikinya. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak hanya menyerahkan jiwa dan raganya, tetapi juga hartanya untuk Islam. Yang ketiga ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam perang Badar, keimanannya diuji. Ujiannya yakni ia harus berhadapan langsung dengan ayah kandungnya, orang yang membesarkannya, yaitu Abdullah bin Al-Jarrah. Waktu itu ayahnya masih kafir dan menolak mengikuti jejaknya untuk masuk Islam. Sebenarnya Abu Ubaidah sudah berusaha untuk menghindarinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya. Ayahnya terus mengejar meski ia telah menghindar dan lari, hingga pada suatu titik Abu Ubaidah tidak bisa lagi menghindarinya. Pertarungan antara keduanya pun terjadi. Dengan sekali ayunan pedang, Abu Ubaidah berhasil membelah kepala ayahnya. Ayahnya pun meninggal di tangannya sendiri. Ia benar-benar membuktikan bahwa ia total dalam membela Islam, tidak peduli apakah kawan atau lawan. Bila di hadapannya itu ialah musuh Islam, maka ia akan melawannya.
Terima kasih.